Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وولاهم إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, kalau kita ditanya boleh kada kita memberi uang 10 juta kepada anak usia 5 tahun, boleh enggak kita kasih duit 10 juta usianya 5 tahun? Boleh atau kada? Boleh. Kayak kalau ditanya boleh, cuman tidak benar, cuman tidak tepat. Boleh aja, cuman salah, tidak tepat, tidak benar. Kenapa? Karena anak usia 5 tahun dia belum bisa paham dengan uang 10 juta. Dia belum bisa mengerti uang 10 juta apa ini, digunakan apa, tidak paham dia. Bahasa lain mengatakan alat tafsir, alat penafsir dalam diri anak tadi tentang uang 10 juta itu belum aktif lagi. Kalau kita kasihkan bisa dimasukkan ke dalam baskom baju, kalau dimain-mainkannya, dikiranya sampah, atau bisa diambilnya korek api, dibakarnya, dikiranya sampah aja, tidak dengan pemahaman. Karena dalam diri si anak tadi itu alat menafsirkan uang 10 juta tadi itu belum aktif. Belum aktif. Begitu juga dengan orang kafir. Kita balik kepada manusia, orang kafir. Orang kafir ini, dia kalau ditanya soal kebenaran itu dia tahu. Bahkan semua manusia ini kalau ditanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, itu rata-rata manusia tahu dia. Tanya aja siapa aja manusianya, tanya berjudi itu bagus lah, pasti semua mengatakan kada bagus. Semua manusia mengatakan kada bagus, ya kan? Tahu dia bahwa judi itu tidak benar.
Kita kalau nolong orang lain bagus kada? Wow, bagus benar. Bagus. Artinya manusia itu semuanya tahu tentang baik dan benar. Tapi mengapa ada manusia yang dia tahu benar tidak dikerjakannya, yang dia tahu salah justru dilakukannya? Kenapa bisa demikian? Padahal dia tahu salah, tapi digawinya. Padahal dia tahu itu benar, tidak mau dia kerjakan. Nah, ini manusia. Rata-rata manusia seperti itu kebanyakan. Tahu dengan kebenaran, tapi dusta terhadap kebenaran itu. Kenapa demikian? Karena alat tafsir dalam dirinya itu mati. Alat tafsirnya itu sudah rusak. Lalu yang benar diabaikan, yang salah dikerjakan. Nah, kondisi orang-orang yang kafir itu seperti itu. Di Quran dikatakan dalam surah Qaf ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Tahu mereka benar, tapi mereka dustakan. Abu Jahal itu tahu Nabi Muhammad benar, tahu. Karena dia tahu Rasulullah itu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Abu Lahab tahu kalau Rasul itu benar. Nah, cuma alat tafsir untuk menyadari ini benar, untuk bisa menyadari ini salah, mati alat tafsirnya, rusak alat penafsirannya tadi itu. Lalu terbalik, yang benar dianggapnya salah, yang salah dianggapnya benar. Salah dalam berpikir. Salah dalam berpikir. Nah, ini banyak manusia itu seperti itu keadaannya. Melakukan keburukan, maksiat, yang jelas-jelas maksiat dilarang dikerjakannya. Yang jelas-jelas perintah Allah untuk kebaikan dirinya justru dia tinggalkan. Padahal dia tahu itu benar, padahal dia tahu itu baik. Tapi diabaikannya. Rata-rata orang-orang yang salah berpikir itu demikian. Jadi orang kafir di sini ya, orang yang di luar Islam ya itu sudah mereka jelas. Tetapi hati-hati jangan sampai ada kita ini Islam, lahir dari Islam, tapi cara berpikir kita persis seperti cara berpikirnya orang kafir tadi itu. Cara bersikap kita, cara bertindak kita sama seperti orang-orang yang kafir tadi. Nah, ayat ini untuk seperti itu, untuk semua orang yang ada potensi kekafiran dalam dirinya. Kapan itu ada potensi kekafiran? Ketika kita dusta terhadap kebenaran. Bal kadzdzabu bil haqq, kita mendustakan yang hak. Salat malam bagus gak ada? Bagus kan? Kenapa jarang kita menggawi misalnya? Padahal kita tahu itu bagus. Dalam Quran dijelaskan, dalam sunnah dijelaskan bahwa siapa yang salat malam maqam mahmuda, Allah angkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang mulia. Bahwa orang yang bangun malam itu sultan nasiro, Allah beri dia kekuatan, Allah beri dia pertolongan, Allah beri dia kedudukan, Allah beri dia rezeki yang baik-baik. Luar biasa salat malam. Kita tahu itu bagus. Untuk kesehatan bagus juga. Tapi kenapa kita malas menggawi? Kenapa kita koler menggawi? Padahal kita tahu itu benar. Menyambati orang itu kada bagus. Menyambati orang, menggibah, merumpi itu kada bagus. Tapi kadang-kadang kita ketuju kita. Merumpi asik. Enak menyambati orang lain. Nah, ini kadang-kadang manusia seperti itu. Kalau katakan itu terjadi karena dalam diri manusia alat untuk menafsirkan kebenaran itu rusak. Apa alat tafsirnya itu? Alat tafsir dalam diri kita itu apa itu? Namanya qalbun. Namanya hati. Hati itulah untuk menafsirkan kebenaran. Jadi kalau sudah hati orang rusak, rusak semua. Hati itu yang menafsirkan, yang tahu benar itu qalbun itu yang menafsirkannya. Kalau sudah qalbun manusia dalam keadaan rusak, maka yang terjadi tadi ulun katakan, yang benar dianggapnya salah, yang salah dianggapnya benar. Yang benar diabaikan, yang salah dia kerjakan. Karena qalbun dalam keadaan rusak. Nah, orang-orang kafir itu qalbunnya rusak sudah. Rusak qalbunnya, qalbnya rusak, qalbnya mati. Lalu kalau hati tadi mati, kata Allah, mereka dusta kepada kebenaran, apa yang terjadi? Fahum fi amrim marij,
maka mereka dalam keadaan amrim marij, dalam keadaan kacau balau. Kata-kata morat marid itu ya dari sini. Amrim marij. Lalu Indonesia menjadi morat marid. Nah, ini amrim marid. Kata-katanya amrim marij. Morat marid, kacau balau. Jadi kehidupan kita itu jadi kacau balau itu karena kita salah menafsirkan sebuah kebenaran. Alat tafsir diri kita rusak, hati kita rusak sudah. Karena hati rusak lalu kita salah dalam kehidupan. Lalu kita dalam keadaan kacau balau kehidupan. Kacau balau hidup kita. Orang kalau sudah hati rusak pasti kacau balau hidupnya. Hati itu rusak. Selanjutnya Allah katakan afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Surah Qaf ayat yang ke-6. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit? Allah suruh memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang. Allah bisa meninggikan langit itu tanpa tiang. Coba perhatikan langit, kata Allah. Ini maksudnya apa nih? Kenapa suruh memperhatikan langit? Artinya kita ini harusnya kalau berpikir itu berpikirlah sesuatu yang besar. Coba lihat langit, bagaimana Allah menciptakan langit. Penciptaan Allah yang besar. Tidak ada apa-apanya dengan penciptaan makhluk yang lain. Coba perhatikan langit yang di atas, kata Allah. Nah, coba perhatikan langit. Maksudnya itu coba lihat bagaimana kebesaran Allah itu. Lihat kebesaran Allah. Luar biasanya Allah. Hebatnya Allah, maha mulianya Allah, maha sucinya Allah. Allah maha segala-galanya. Kita disuruh lihat langit itu, maksudnya coba kalau tuh melihat sesuatu tuh mulai cara pandang kita benar, cara berpikir kita benar. Berpikirlah terhadap sesuatu yang besar, sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Banyak manusia ini menggunakan akal pikirannya hanya untuk memikirkan sesuatu yang remeh-temeh aja. Rata-rata orang coba hidup yang memikirkan apa aja? Pikirkan makan aja. Kayak apa hari ini dapat makan, imba untuk kawin, punya anak. Itu aja gawinnya terus saban hari. Yang dia pikirkan begitu bangun guring, hari ini dapat uang di mana? Hari ini dapat uang berapa? Hari ini gawian apa? Dia memikirkan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang ringkih. Yang di hadapan Allah nanti itu semua tidak dapat menolong sedikit. Orang-orang yang sibuk hanya memikirkan harta, mengerahkan seluruh energi kemampuan yang ada pada dirinya hanya sebatas untuk mengumpulkan harta benda dunia seperti Qarun. Lihat bagaimana matinya Qarun. Tidak berguna hartanya. Lihat bagaimana Fir'aun matinya. Tidak berguna kekuasaan. Lihat bagaimana matinya Haman. Tidak berguna ilmu pengetahuannya. Allah sudah memberi contoh dalam Quran orang-orang yang hebat, namun sedikit pun apa yang dia miliki, apa yang mereka miliki tidak ada guna di hadapan Allah. Nah, kadang-kadang manusia hidupnya sebatas itu aja. Hanya sebatas untuk cari duit, cari makan, cari bini, cari kerjaan. Jadi orang kadang-kadang orang sekolah pun itu juga mikirnya. Bagaimana dengan sekolah nanti, habis sekolah, tamat sekolah, lulus kuliah, sarjana, dapat gawian. Setelah itu punya gaji bulanan. Imba tuh kawin, punya anak, selesai dah. Hanya itu yang dipikirkannya. Dia tidak pernah memikirkan tentang bagaimana hubungannya dengan Allah. Harusnya itu dipikirkan. Bagaimana ya hubungan kita dengan Allah selama ini? Bagus sudah belum ya? Kira-kira kalau hari ini kita mati, malam ini kita mati, bagaimana besok kita menghadap Allah? Sudah punya bekal belum ya? Nah, itu orang-orang tidak punya berpikir besar. Jadi orang berpikir besar itu adalah orang-orang berpikir tentang bagaimana nanti dirinya di hadapan Allah. Nanti kalau aku mati gimana aku di hadapan Allah nanti? Bagaimana pertanggungjawabannya? Sudah benarkah amalku? Sudah baikkah akhlakku? Sudah benarkah Islamku? Sudah benarkah imanku ini? Itu dipikirkan. Lalu potensi dirinya itu diarahkan untuk memperbaiki kualitas dirinya. Kualitas imannya, kualitas takwanya, kualitas akhlaknya, kualitas keislamannya, itu yang dia pikirkan. Bukan cuma sebatas memikirkan urusan makan, minum, kawin dan sebagainya. Nah, cuma rata-rata manusia
Ya dipikirnya adalah harapan-harapan akan kehidupan dunia yang baik. Namun dia lupa mempersiapkan untuk mati yang baik. Harapan hidupnya bagus, tidak ada salah. Hanya berharap tentang agar hidupnya di dunia baik hidupnya, nyaman hidupnya. Namun dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk bagaimana nanti mati dalam keadaan yang terbaik. Maka kata Allah, afalam yanzuru, perhatikan langit, artinya lihatlah kebesaran Allah. Berpikirlah tentang sesuatu yang besar. Sholat, pikirkan sholat kita sudah bagus belum? Mengaji, pikirkan mengaji kita ini bujur kada sudah yuk. Nah ini orang berpikir besar. Orang yang selalu berpikir tentang bagaimana nilai dirinya di hadapan Allah. Sementara orang yang berpikir kecil itu hanya memikirkan tentang bagaimana penilaian manusia terhadap dirinya. Gimana supaya orang tuh menilai kita baik, menilai kita ini orang terpandang, orang terhormat. Jadi semua orang sibuk membangun eksistensi dirinya masing-masing, karena ingin dinilai hebat manusia. Bukan berpikir tentang bagaimana supaya kita dinilai hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, lihat langit, artinya berpikir besar. Belum pernah mengucapkan kalimat yang begini bunyinya. Orang yang besar itu orang yang membesarkan Allah. Udah ulangi lagi. Nanti di hadapan Allah itu orang yang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Itu orang besar. Orang penting itu nanti adalah orang yang mementingkan urusannya kepada Allah. Itu orang penting nanti. Beda di dunia kan. Orang yang nanti di hadapan Allah, orang penting itu adalah orang yang selama hidupnya dia mementingkan urusannya kepada Allah. Maka dia akan jadikan orang penting di hadapan Allah nanti. Orang besar itu adalah orang-orang sepanjang hidupnya membesarkan Allah. Maka dia orang yang besar di hadapan Allah. Sebaliknya orang kecil, orang yang hanya sibuk membesarkan dirinya sendiri aja. Itu orang kecil. Orang kecil begitu, walaupun badannya besar. Walaupun hebat hartanya, walaupun hebat pangkatnya, kalau dia hanya sebatas membesarkan dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kecil, orang kerdil dalam pandangan Allah itu. Nah kita jangan terjebak demikian. Jadikan kita orang-orang yang besar dalam pandangan Allah. Gimana caranya? Mulailah berpikir tentang sesuatu yang besar. Apa yang besar itu? Tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu yang besar. Tentang bagaimana Islam kita, bagaimana iman kita, bagaimana akhlak kita. Kita bertanya dalam diri kita, bagaimana nasib kita kalau kita mati nanti di alam kubur itu, bagaimana aku ya Allah, bagaimana nasibku ya Allah. Maka orang-orang yang besar ini hidupnya sibuk memperbaiki diri. Orang-orang yang besar dalam pandangan Allah itu hidupnya sibuk dengan memperbaiki kualitas dirinya. Dia perbaiki kualitas diri. Jangan kita mudah puas. Jangan kita mudah merasa, aku kan sudah jadi orang baik. Nah ini bahaya. Orang yang sudah merasa dirinya baik, justru itu tidak baik. Justru sebaliknya, orang yang merasa dirinya banyak kekurangan, itu orang yang baik. Dia ngerasa kayaknya aku ini masih kurang nih. Pengetahuanku kurang, akhlakku masih kurang, imanku masih kurang. Selalu merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Nah ini orang yang baik, itu merasa banyak kurang. Baca diri dia. Jadi karena dia merasa banyak kekurangan, maka dia membaca diri. Dia memperbaiki diri. Tapi kalau sudah orang merasa dirinya hebat, dirinya benar, dirinya baik, sulit untuk jadi orang baik. Yang susah dinasehati itu siapa? Yang paling susah dinasehati itu bukan orang jahat. Siapa pas sebelah? Orang yang paling susah dengan nasihat tuh. Orang yang sudah merasa dirinya baik, susah dengan nasihat. Lebih nyaman kita beri nasihat lawan orang mabuk tuh. Jangan mabuk, walaupun jawabnya mabuk. Nggih Pak Ustaz, kena ulun ampeh ya. Mau mendengar. Sedangkan ulun yang dekat rumah tuh ada yang tukang-tukang tuh. Kadang-kadang kita kasih duit 2.000 itu mata merah, jalan sepanjang mabuk kita lihat kan. Tapi kalau ketemu ulun tuh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Muhanya kayak gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Tapi ketika nasihat dia masih mau dengar tuh. Pak, sedang, jangan mabuk terus, sayang dirimu, kasihan. Nggih, Pak Ustaz ngena ulun ampih hai. Ada ikan wayahnya ampih ya. Artinya masih mau didengar. Dia masih mau mendengar walaupun belum menggawe. Tapi kalau sudah orang merasa baik itu Pak, susah dengan nasihat. Sulit mendengar nasihat itu. Kenapa? Dia merasa dia yang harusnya ngasih nasihat. Susah mendengarkan nasihatnya. Jadi orang-orang yang sudah merasa dirinya tuh penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan sudah beriman, sudah Islam, sudah baik, paling sulit untuk dengar nasihat itu. Jadi yang paling susah dengan nasihat itu kalau sudah orang merasa dirinya alim, paling susah dengan nasihat. Diceritakan tuh murid Nabi Musa ada yang namanya Samiri. Samiri itu ulama Bani Israel. Itu ulama Bani Israel, namanya Samiri. Luas ilmunya, hebat pengetahuannya. Di antara murid-murid Musa yang paling pintar Samiri ini. Samiri ini paling pintar orangnya. Punya kemampuan hebat. Nah, ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina 40 hari 40 malam, lalu Samiri ini karena kepintarannya dia bisa buat patung anak sapi dari emas. Diolahnya patung anak sapi dari emas, keluar suaranya. Wow, kayak sapi. Bersuara tadi tuh. Lalu diajaknya pengikutnya. Orang-orang tadi ikut Nabi Musa, diajaknya, ayo kita sembah ini. Ini Tuhannya Nabi Musa juga aja. Diajaknya orang untuk sesat. Dia punya ilmu, tapi dengan ilmu itu diajaknya orang lain untuk berbuat kemusyrikan. Banyak enggak sekarang yang kayak gitu? Banyak enggak orang berilmu yang kayak itu? Dia berilmu tapi diajaknya untuk orang untuk sesat aja. Sekarang sudah gitu kan, dengar kajian itu sekarang joget-joget sudah banyak. Loncat-loncatan, wow, kayak konser. Dengar, sekarang seolah-olah itu adalah nasihat agama. Wow, konser padahal. Wow, lampu semua. Ini konser aja dulu nih. Konser. Yang nonton di bawah gini-gini, joget yang nonton. Konser. Cuma dibaluti seolah-olah ini adalah kegiatan agama. Siapa pelakunya? Ya orang-orang yang mengaku dirinya alim juga, ulama juga, kiai juga, habib juga, dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi kata Allah tidak demikian. Nah, ini kita hati-hati. Dan lebih bagus kita ini merasa orang yang banyak kekurangan lalu kita memperbaiki diri. Lihat ke atas maksudnya lihat akan kebesaran Allah. Kita lihat kebesaran Allah. Kita lihat kekecilan diri. Wah, Allah maha besar. Aku kecil ya Allah. Aku tidak ada apa-apanya. Nah, gitu. Kau yang besar ya Allah. Aku kecil. Aku hambamu ya Allah. Yang tidak punya apa-apa. Nah, orang yang punya hati itu begitu. Jadi orang yang qalbunnya hidup itu seperti itu. Berpikirnya tentang sesuatu yang besar. Berpikirlah sesuatu yang besar. Apa itu sesuatu yang besar? Pikirkan tentang hubungan kita kepada Allah. Pikirkan tentang iman kita, tentang Islam kita, tentang ibadah kita, tentang hidup setelah mati kita. Pikirkan. Itu namanya orang berpikir besar. Anin naba'il azim. Sesungguhnya ini adalah suatu berita besar. Nah, dia berpikir tentang berita yang besar. Apa itu berita besar? Hari kiamat. Itu kan berita besar. Nah, cuma sekarang orang kada menganggap berita besar itu apa? Dapat duit banyak. Nah, itu berita besar. Oh, sidin mobilnya baru pulang, harganya sekian miliar. Orang menganggap itu berita besar. Bukan. Berita besar itu tentang hari kiamat. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi itu semua. Itu berita besar. Selanjutnya di ayat ke-7 surah Qaf ini Allah berfirman lagi, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah. Dari urusan langit, sekarang kata Allah, perhatikan bumi. Ada pepatah mengatakan, kalau sudah dapat bintang di langit, jangan lupa rumput di bumi. Nah, ada kan pepatah gitu kan? Artinya, walaupun kita ini sudah berpikir tentang sesuatu yang besar, punya harapan yang besar, punya mimpi besar, punya cita-cita yang besar, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan diremehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan. Kata Rasulullah, kalau kamu berjalan, ketemu duri di jalan, angkat duri tadi.
Ya Fasbullah. Padahal itu kan perbuatannya kan kecil aja kan. Mengangkat duri dari jalan. Memindahkan duri dari jalan. Nah, tapi itu besar dalam pandang Allah. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar kalau yang kecil kita abaikan. Jangan abaikan kebaikan kita. Jangan abaikan. Kita belum mampu memberi yang banyak. Minimal kecil sedikit dulu. Istiqomah. Setiap subuh ke masjid bawa duit 2.000, masukkan 2.000. Jangan remehkan. Kadang-kadang kata Rasulullah, 1 dinar itu bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dinar bisa mengalahkan 100 dinar. Bagaimana itu ya Rasulullah? Orang yang tadi memberi 1 dinar, dia cuma punya 2 dinar aja. Berapa persen? 50%. Sementara orang yang memberi 100 dinar, dia punya 1.000.000 dinar. Atau dia punya 1.000 dinar. Orang yang memberi tadi 1 dinar, dia 100 dinar, dia punya 1.000 dinar. Orang yang memberi 1 dinar, dia punya 2 dinar. Orang yang memberi 100 dinar, dia punya 1.000 dinar. Kalau dari nominal kan tentu 100 dinar lebih besar daripada 1 dinar. Tapi dalam pandang Allah 1 dinar lebih besar dari 100 dinar tadi. Kenapa? Yang 1 dinar itu 50% dia memberi. Karena dia cuma punya 2 dinar. Sementara yang memberi 100 dinar cuma 10% aja. Kenapa? Dia punya 1.000 dinar. 10%. Walaupun tampaknya banyak. Tapi kata Allah, kata Rasul, 1 dinar mengalahkan 100 dinar. Hebat gak? Adil dah Allah itu. Adil Allah. Jadi Allah tidak mengukur soal banyak apa sekali, tapi keberanian kita untuk berkorban di jalan Allah. Lebih berani tadi. Lebih berani yang 1 dinar. Kenapa? Dia punya cuma 2 dinar. Berani 1 dinar. Yang 1.000 dinar, dia ngasih 100 dinar. Cuma 10% aja. Dia masih punya 900 dinar. Kalah 100 dinar dengan 1 dinar. Nah, oleh karena itu jangan remehkan hal-hal yang kecil. Ini tidak boleh kita remehkan. Kita mau melakukan satu kebaikan yang besar, kebaikan kecil yang sudah kita lakukan jangan diabaikan. Kebiasaan sedekah subuh jangan diabaikan. Walaupun kita punya niat, aku nak menyumbang sekian juta, jangan diabaikan yang istiqomah 2.000 setiap subuh tadi. Terus saja. Satu saat kita tingkatkan keberanian kita berkorban. Betul ada rezeki lebih, naik 5.000. Ada rezeki lebih banyak lagi, naik 10.000, naik 50.000. Sampai akhirnya kita berani sekali sedekah 100.000. Wow. Itu tidak mudah. Itu didapat dari memulai hal-hal yang kecil dulu. Nah, kadang tahu orang langsung mau besar. Kalau yang kecil jangan tidak mampu, gimana mau yang kecil? Makanya kata Allah, jangan abaikan hal-hal yang kecil. Bisa jadi dari hal yang kecil itulah terjadi sesuatu yang besar. Bisa jadi. Tabasirata wa dzikra likulli 'abdin munib. Ayat yang ke-8-nya untuk menjadi basirah. Di sini diartikan pelajaran, wa dzikra dan peringatan likulli 'abdin munib bagi setiap hamba yang mau tunduk kepada Allah. Tabasirah itu artinya basarah itu artinya orang yang melihat dengan ketajaman mata hati. Itu namanya mata basirah. Orang yang melihat dengan ketajaman mata hatinya. Jadi dia melihat dengan hati, itu basirah. Melihat itu dengan mata hati, bukan dengan mata biasa, tapi dengan melihat dengan mata hati. Kalau orang melihat dengan mata hati, maka dalam pandangannya tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang yang melihat dengan mata hati begitu. Kenapa? Dia melihat fungsi apa yang dia lihat. Kita melihat ada orang yang, makanya orang yang punya basirah ini tidak ada orang yang buruk dalam pandangan dirinya. Tidak ada. Yang ada cara dia memandang orang lain buruk, nah itu yang buruk. Tidak ada orang yang salah, tapi cara kita memandang orang lain salah, itu yang salah. Bisa jadi hari ini orang yang kita anggap buruk, nanti beberapa bulan berikutnya dia jauh lebih baik daripada kita lagi. Jauh lebih, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Orang-orang yang kita remehkan, yang kita anggap orang yang tidak beres lah, sampah masyarakat, jangan dianggap remeh. Suatu saat dia bisa jadi orang yang mulia dengan kehendak Allah. Nah, orang yang punya basirah ini tidak mau melihat kesalahan orang lain. Dia melihat kesalahan dirinya sendiri. Melihat segala sesuatu itu dengan mata hati. Lihat ke dalam hati kita. Jadi kalau suami itu dalam rumah
punya basirah ini, maka istri itu indah terus buat kita. Walaupun dia sudah tidak cantik lagi, tidak ramping lagi, tidak seksi lagi. Sekarang sudah gendut, orangnya berlamak, sudah tua. Seperti itu kan. Kada menarik lagi. Tapi dalam pandang orang yang basirah tetap dia melihat cantik. Anggun dia lihat, penuh kewibawaan, penuh kedewasaan. Nah gitu tuh orang basirah. Tajam mata hati. Dan kalau orang tajam mata hati itu tabsirata wa dzikra, maka dia zikir. Perilakunya selalu zikir, ingat kepada Allah. Yang namanya zikir itu bukan cuma sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha, bukan. Zikirnya itu dalam praktek. Misalnya nih, kita mau sholat isya nih, pas nanti mau sholat isya nih, tiba-tiba ditelepon orang, Ustaz, kesini sebentar Ustaz, ini ada bisnis nih, ini kalau goal 1 miliar dapat duit kita, 1 miliar, sementara azan isya berkumandang, datang panggilan Allah. Kira-kira manusia kebanyakan pilih mana? Pilih bisnis yang 1 M tadi, atau langsung menjawab panggilan Allah, datang ke masjid sholat isya berjamaah? Bos nelpon, kasih ke sini, ini ada 1 M duit. Lakas, kalau lambat kada jadi cair, harus datang sekarang. 1 M dapat duit. Bos nelpon, kasih ke sini Ustaz, ini ada 1 M, bantuan dana 1 M untuk Ustaz. Tapi harus sekarang nih, saya mau berangkat, lambat sedikit tidak jadi Ustaz, sekarang kalau mau. Sementara azan berkumandang, kira-kira pilih mana kita? Ulun pun itu berat juga itu tuh. Bisa-bisa astagfirullahaladzim, ampunkan aku ya Allah, untuk hari ini aku kada berjemaah dulu. Kita temui orang tadi itu. Walaupun kita mengatakan astagfirullah, zikir juga kalau astagfirullah, ampunkan aku ya Allah, tapi tetap payah mendatangi orang. Nah, itu tidak zikir. Yang nama zikra itu kita mengutamakan panggilan Allah ketimbang yang lainnya, itu baru namanya zikra. Walaupun 1 M tidak pengaruh kita. Nanti Pak, aku sholat dulu. Nanti sholat dulu. Kalau memang rezeki, insya Allah tidak kemana-mana. Kalau memang rezeki ya kenapa apa. Nah, cuma dalam sholat itu kepikiran juga. 1 M, 1 M, 1 M. Imam baca panjang pula. Bah iya, imam panjang pula ayat imamnya. 1 M jangan. Ya seperti itu. Kadang-kadang ada ujian-ujiannya datang seperti itu. Nah, orang-orang yang punya basirah ini, dia karena ketajam mata hati, lalu dia zikra, ingatannya tuh kuat kepada Allah, kesadarannya kuat. Jadi walaupun dunia itu tawarannya emas intan berliar, duit tidak pengaruh dia tetap mengutamakan urusannya kepada Allah. Tetap mengutamakan urusannya kepada Allah di atas segala urusan. Walaupun di depan mata keuntungan dunia kita dapatkan, tidak pengaruh orang beriman yang punya mata hati tadi. Tetap urusan sama Allah dia utamakan. Tapi itu berat. Itu beratnya. Hah? Saya apabila tidak ada sholat, apabila makanan sudah dihidangkan dan makan hadas. Itu jadi kalau makan sudah dihidangkan, dan sholat dulu makan dulu. Ya. Kalau berhadas. Ya. Hadas dulu, baru. Ya. Ada kondisi tertentu kan? Kalau kondisi tertentu ya, tapi kalau kondisi seperti tadi kan kita bisa milih kan. Kalau lagi makan kan memang harus diselesaikan makan. Atau sudah dihidangkan sunnah. Karena ini sunnah Rasulullah. Sholat dulu kita baru makan. Karena kalau kita sholat dulu, makan kita ingat nanti, tidak ingat makan. Makan dulu tuntung makan, hanya sholat. Sama tadi kalau kita mau buang hajat dulu baru sholat. Karena nanti kalau kita pasangkan sholat, nahan tadi dalam sholat. Tak ada bagus. Tapi kalau hal tadi itu kan kita bisa milih. Gimana? Kalau tadi kan buang hajat kan itu kan, apalagi kalau hajat itu sudah parah-parah benar. Nah, tidak bisa dipakai yang kayak begitu harusnya ya. Harusnya tidak bisa dipakai. Itu tadi ujian. Harusnya tidak dipakai. Itu hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu tadi kan. Makanan sudah terhidang. Ada hajat mau ke belakang dulu, tunaikan dulu hajatnya supaya jangan terbawa di dalam sholat. Tapi kalau yang kayak tadi kan ada. Dia bisa milih aja kan. Pilihan-pilihan. Aku mengutamakan sholat aja dulu lah. Mengutamakan sholat. Karena kan tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Bisa. Beda tadi makan sudah terhidang. Perut dalam kondisi lapar. Makan dulu baru sholat. Nah, tapi kalau kondisi tadi harusnya sholat dulu yang lebih diutamakan. Baru urusan
Makanya di Mekah itu pelajaran di Mekah itu begitu, karena orang paham orang Mekah. Tawar menawar, walaupun sudah mau deal nih, kita saya mau deal nih, Allahu Akbar, halas haji, halas, tutupnya langsung. Kadang tawar menawar lagi, tutupnya ke masjidnya. Padahal sudah hendak sudah hendak apa bahasa itu kita? Sudah hendak deal, sudah mau deal nih, sudah hendak jadi sudah hendak sepakat. Kita misalnya dia bilang 50, dia ngasih 50 rial. Kita nawar 35 ya. 50 khamsah libat. Kita orang azan Allahu Akbar, khalas saja. Tutupnya langsung. Padahal kan dia bisa aja milih kan. Coba kalau dua ada kita nutup kada. Sini nih orang baru nih. Yang orang jual-jualan nih. Nutup kada kalau orang pas azan di sana. Mana nutup jalan terus. Hah? Sana coba, sana aman. Nggak kehilang. Di sini buat kayak itu hilang. Nah, hilang. Nah, itu kan karena ada kondisi, teman-teman. Kalau di sini kada kawan kayak gitu. Hilang barang kita. Di Mekah begitulah orang tuh hidupnya tuh. Karena keyakinan tadi dan karena sudah sistem yang dibuat aja demikian. Kalau sudah azan tuh berdagang tuh berhenti semua berjualan. Makanya berkah dia. Mana usaha berkah, karena dia lebih mengutamakan urusan kepada Allah dengan urusan dunianya. Nanti kalau rezekinya habis sholat dia yakin, kalau memang rezeki kada kemana-mana, datang lagi tuh pembeli. Keyakinan itu ada, dan sana kondisinya aman. Kita buat di sini ngalih, hilang. Orang azan, maaf lah, kau sholat dulu. Kita tutup pakai kain aja, datang ke situ hilang barang kita habis. Nah, ini manusia. Di Mekah ada hadzal balada aminah. Ini negeri yang aman. Allah sudah memberikan jaminan. Negeri Mekah negeri yang aman. Walaupun seputar sekelilingnya kata Allah saling merampok. Ada tuh ayat Quran. Seputar Mekah itu saling merampok, tapi di Mekahnya aman. Jadi orang-orang yang punya hati ini tabsirata wa zikra likulli abdin munim. Mereka itulah orang-orang yang abdi Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Nah, ini dia. Nah, bagaimana caranya supaya kita tadi ini dapat membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita ini? Caranya tidak ada yang lain kecuali dengan selalu belajar Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Quran inilah obat bagi hati kita. Quran. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Telah kami turunkan Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Jadi orang-orang yang hatinya rusak, hatinya kotor berpenyakit, untuk menyembuhkan sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-sering interaksi dengan Quran. Jangan malas baca Quran. Usahakan saban hari baca Quran. Saban hari Bapak. Kawan-kawan sekalian, saban hari usahakan membaca Al-Quran. Ada orang, ini bagi ulun ya, ada orang itu baik benar, ramah, lemah lembut orangnya, tapi tidak pernah mengaji. Mana lebih bagus? Ya, ada orang baik, ramah, lemah lembut, tapi tidak pernah baca Quran. Ada yang satunya ini orangnya kadang-kadang berpandir, kadang-kadang keluar mulutnya, akhlaknya masih buruk, tapi mengaji terus saban hari. Kira-kira mana yang lebih baik? Tidak ada yang ketiga lah, yang baik, yang paling baik tentulah orang yang hatinya lembut, hatinya baik, akhlaknya baik, dibaca Quran. Kalau pilihannya cuma dua, pilih mana kita? Ada orang itu lembut, ramah, senyum, baik orangnya, tapi tidak pernah mengaji, tapi tidak pernah sholat orangnya. Yang satu ini mulut kadang-kadang berpandir, kadang keruan, akhlaknya masih buruk, tapinya sholat, tapinya baca Quran. Mana kira-kira yang lebih baik? Lebih bagus yang masih sholat baca Quran. Kenapa? Nanti dengan sholatnya itu, dengan baca Quran itu, dirinya akan diperbaiki oleh Allah. Yang lemah lembut tadi itu, yang ramah, yang senyum sekelolong, tidak sholat, tidak baca Quran, dirinya jauh daripada kebenaran. Jauh dirinya dari kebenaran. Masih mending orang yang akhlaknya buruk, tapi masih sholatnya masih mengaji. Nanti sholatnya itu akan memperbaiki dirinya. Nanti Quran itu akan memperbaiki dirinya. Yang tidak sholat, tidak baca Quran, dia jauh dari kebenaran. Bisa jadi kelemah lembutan itu palsu. Bisa jadi palsu lemah lembutnya. Nah, oleh karena itu untuk mengobati
hati yang rusak ini, Al-Quran mengatakan, sunnah-sunnah Rasulullah mengatakan, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran supaya alat tafsir tentang kebenaran itu baik lagi, hidup lagi. Lalu kita bisa melakukan hal-hal yang benar, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu terus memperbaiki keadaan hati kita, karena kata Rasul mengatakan dalam diri manusia segumpal daging, ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbun, hati manusia. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.